Shalom brother and sisters, Cornerstoneans dan Cornerstone Virtual Congregation. Saya bersyukur untuk waktu yang sangat indah, mengambil momen yang sangat spesial ini. Saya ingin bicara dari hati saya yang paling dalam. Saya tidak ingin berkhotbah di kesempatan yang berbahagia ini, tapi saya ingin bicara. Saya ingin datang bukan lagi as a preacher, bukan lagi as a pastor, tapi saya ingin datang as a father of vision, sebagai ayah visi di dalam rumah rohani Cornerstone. Nah, mari saya ajak kepada ibu semua, walaupun ini perkataan-perkataan yang datang dari isi hati saya yang paling dalam. Saya ingin kita pergi melihat sebentar beberapa ayat yang mendasari apa yang saya ingin sampaikan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tahan dulu ayat itu. Mari saja kita semua kita berdoa terlebih dahulu. Brothers and sisters, let's we pray together. Bapa, hamba sungguh-sungguh berterima kasih untuk semua Cornerstoneans dan semua Cornerstone Virtual Congregations. Mereka yang telah menyatakan diri komitmen as a spiritual sons and daughters dalam rumah rohani ini. Mereka yang mengikuti pengajaran-pengajaran kami, mengikuti semua apa yang kami ajarkan, termasuk mereka yang berkomitmen untuk mengembalikan 1/10 persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Sebagai ayah visi dalam rumah ini, hamba ingin bicara dari hati ke hati kepada semua mereka yang telah berdiri menopang pelayanan ini, dan terutama kepada semua Cornerstone Virtual Congregations. Berbicara dalam terang hikmat, pengertian dan pengetahuan akan Tuhan kepada hambamu dan kepada semua mereka yang mendengarkan pesan ini, baik di YouTube, mereka yang mendengarkan pesan ini di Facebook maupun juga di Instagram. Datang dan berbicara kepada kami in Jesus wonderful name. Haleluya. Amen. Brother sister, saya ajak Anda melihat dengan saya kita Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matthew 28, 19, 20 verse. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggris di versi King James. Go therefore and make disciples of all the nations. Sebab itu pergilah dan jadikanlah muridku atas semua bangsa-bangsa, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Ayat ini sangat terkenal dan kita sebut sebagai amanat agung, the Great Commission. Adalah tentang memuridkan bangsa-bangsa dan tidak hanya pribadi-pribadi. The Great Commission is about discipling nations and not just individuals. Alkitab berkata bahwa as you go, make disciples of all the nations. Tuhan sementara di dalam waktu-waktu confinement COVID-19 ini membawa sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan dalam gerejanya. Sejak awal dalam grand design Tuhan, Tuhan itu mendesain dan memberikan kepada gereja atau eklesia sebuah penugasan yang kita kenal dengan nama The Great Commission atau amanat agung. Dan hal tersebut, brother sisters, adalah sebuah kerinduan Tuhan agar gereja memuridkan. Bukan cuma pribadi-pribadi, tapi gereja dipanggil juga untuk memuridkan bangsa-bangsa. Saya ulangi pernyataan saya. Gereja dipanggil bukan cuma untuk memuridkan pribadi lepas pribadi, tapi gereja dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa.
Apa yang terjadi dalam COVID-19 adalah sebuah upaya pemaksaan dan perombakan Tuhan terhadap struktur gereja, eklesia yang demikian kaku. Yang tidak mengikuti grand design Tuhan sejak awal. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Selama ini gereja hanya berfokus kepada tembok-tembok gereja dan tidak mau keluar atau cenderung menutup diri. Bangga dengan pencapaian-pencapaian yang dicapai berupa jumlah jemaat yang besar, keindahan gedung, keindahan musik pujian yang dimiliki, dan tidak berfokus kepada grand design Tuhan, kepada gereja yang didesain Tuhan sejak awal pada tahun 33 ketika peristiwa Pentakosta terjadi. Selama ini gerejanya berfokus untuk mengajar, membaptis individu-individu dan memuridkan mereka sebagai warga gereja lokal. Nah, sejak COVID-19, gereja mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya ibadah live streaming, saudaraku, semua orang di belahan dunia manapun dapat beribadah bersama-sama, connected dengan setiap gereja yang mempublish lewat live streaming, sepanjang ada jaringan internet dan memiliki kesamaan bahasa yang dipergunakan. Di dalam anugerah Tuhan, brothers sisters, sejak 2 tahun yang lalu, GB Cornerstone telah memulai sebuah pelayanan yang kami sebut sebagai Cornerstone Television Streaming. Dan pelayanan ini ternyata mendapatkan respons yang sangat positif. Setiap kali kami beribadah dari Denpasar, Bali, ada ratusan sampai ribuan komentar masuk di pokok-pokok doa yang dikirim ke kolom komentar maupun juga ke kolom messengers, dan banyak di antara mereka yang telah mengetahui nomor WhatsApp official GB Cornerstone Bali juga dikirimkan ke nomor tersebut. Banyak di antara brother and sisters yang kemudian kami layani secara personal, baik melalui doa, counseling maupun juga pelayanan healing and deliverance, kesembuhan dan kelepasan, pelayanan di dalamnya termasuk pelayanan pematahan kutu generasi. Baru minggu lalu saya melayani seorang ibu dari Amsterdam, negeri Belanda, lewat aplikasi Zoom. Dan sejak bulan Maret ketika confinement ini berlangsung, Tuhan tiba-tiba membawa kami untuk juga melayani demikian banyak orang yang Bapak dan Ibu bisa melihat kesaksiannya ada di semua sosial media kami. Dan mereka dijamah, mereka disembuhkan. Termasuk juga Anda yang bergabung selama ini dalam ibadah-ibadah kami, Anda telah dijamah, diberkati, disembuhkan, dan dipulihkan. Nah, mengikuti perkembangan yang terjadi, gereja telah berubah lanskapnya. Gereja tidak lagi hanya terbatas kepada gedung tembok. Gedung ini, 1.700 meter persegi ini, di mana orang-orang di Denpasar, Bali sebagai members, kami sebut mereka yang berkomitmen sebagai spiritual sons and daughters dengan perkataan Cornerstonians. Tapi perubahan gereja telah menuju kepada sebuah lanskap yang mendunia, di mana gereja telah dipanggil sesungguhnya untuk pergi dan memuridkan bangsa-bangsa. Banyak sekali permintaan kepada saya yang datang agar Pastor Henry, saya minta dimuridkan oleh Anda dan istri. Ketika Anda menyampaikan pesan Tuhan itu, kami sangat diberkati. Dan melalui pengajaran-pengajaran yang Anda sampaikan selama ini, hidup kami diubahkan. Juga apa yang disampaikan oleh istri saya, tim musik pujian Anda, Davis Tabernacle Ministry Anda, sungguh-sungguh diurapi. Doktrin-doktrin dasar yang Anda ajarkan, banyak memberikan pencerahan kepada kami hari-hari ini. Terutama di tengah-tengah munculnya apostasy, penyesatan yang lagi terjadi, deception yang lagi terjadi. Di hari ini, kami berterima kasih untuk apa yang Pastor Henry telah lakukan. Saudara, saya kemudian merenungkan ulang banyak perkataan, email, termasuk juga messenger yang dikirimkan kepada kami
WhatsApp yang dikirimkan kepada kami, ada ribuan pesan yang masuk setiap minggu. Saya coba merenungkan Matius 28 ayat 19-20. Dan saya berkeyakinan bahwa memang Tuhan telah mendesain gereja sejak awal untuk berdiri dalam mandat untuk membaptis dan memuridkan bangsa-bangsa. Amin, amin. Karena itu saudaraku, sejak beberapa bulan yang lalu Roh Kudus menambahkan sebuah terminologi, sebuah istilah baru dalam gereja ini. Selama ini sebelum COVID-19, kami melayani orang-orang lokal di tempat ini. Saya punya jadwal pelayanan ke luar kota dan ke bangsa-bangsa yang lain 1 bulan paling minimal 2 sampai dengan 3 kali. Dan banyak orang yang juga dijamah. Tetapi kemudian setelah peristiwa COVID-19, semakin banyak orang yang menghubungi kami karena mereka tidak dilayani oleh gereja-gereja lokal mereka. Dan ketika banyak di antara Anda yang menghubungi kami, maka saya kemudian berkeyakinan bahwa demikian banyak orang yang mengontak kami, baik anak laki-laki maupun perempuan. Saya kemudian diletakkan Tuhan sebuah istilah yang baru yang kami sebutkan sebagai Cornerstone Virtual Congregation atau Jemaat Dunia Maya Cornerstone. Dan brothers and sisters, di akun Facebook official yang kami pergunakan sebagai official akun, yaitu Pastor Dr. Andi Parad yang di Facebook. Fanpage ini telah diikuti oleh 28.000 orang. Sementara subscribers di akun Pastor Dr. Andi Parad di YouTube itu telah menembusi angka 7.000 subscribers. Di Instagram yang juga sering kali dipakai, juga followersnya terus bertumbuh mendekati angka 2.000-an hari ini. Dan ketika kemudian setiap kali ibadah, pihak IT kami mempublish dan terjadi multiplikasi algoritma sosial media melipat gandakannya. Saya perkirakan brother sisters, setiap kali ibadah berdasarkan catatan algoritma dari Facebook, ibadah pagi di yang kami sebut sebagai Revival Festival, itu sometimes dia bermain di angka 10 ribuan sampai 25 ribuan. Di dalam event-event spesial seperti Bali Blessing Festival bisa menyentuh angka 25 ribu sampai dengan angka 40 ribu. Dan di sore hari juga ada dalam kisaran angka 10 ribu sampai dengan angka 25 ribu, termasuk tergantung event. Banyak orang yang dijamah lewat pelayanan ini. Dan kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu kami juga memutuskan untuk intens menggunakan YouTube. Dan angka viewers di YouTube juga semakin hari semakin meningkat. Tiba-tiba ada sebuah keterdesakan yang sangat ilahi yang Roh Kudus tuntun untuk menggembalakan Bapak dan Ibu yang beribadah di kami di Facebook, di YouTube, dan juga yang mengikuti kami di Instagram, untuk mengembalakan semua jemaat Cornerstone virtual atau kami sebut sebagai Cornerstone Virtual Congregation. Saya personally dan istri saya pendeta muda Alexander Ivanova benar-benar ditaruh oleh Roh Kudus untuk membina dan memuridkan brothers and sisters. Bagi kami berdua, Anda bukan sekedar orang asing yang hanya sekedar kenalan di Facebook. Anda mengkontak kami di YouTube, menghubungi saya by email atau messenger. Tapi saya merasa dalam roh saya, beberapa di antara Anda, ratusan bahkan mungkin sudah ribuan, yang telah menjadi sahabat, dan bahkan beberapa di antara Anda yang telah memanggil kami dengan perkataan spiritual dad and spiritual mom. Dan kali itu pada sisters, saya kemudian memikirkan dengan serius untuk juga menggembalakan Bapak dan Ibu dengan hati sebagaimana apa yang kami lakukan kepada jemaat lokal yang tinggal di Pasar Bali dan cabang-cabang yang lain yang kami bina hari-hari ini. Saya benar-benar dituntun oleh Roh Kudus untuk memuridkan Anda semua, brother sisters. Diaspora Indonesia yang ada di seluruh bangsa-bangsa yang terhubung dengan kami, termasuk juga orang-orang di overseas
yang mengerti bahasa, ya, able to speak in bahasa. Banyak di antara mereka yang datang dari negara-negara yang ada di Asia terutama, yang juga menghubungi kami. Dan juga ada orang-orang diaspora Indonesia dari bangsa-bangsa yang selama ini kontak dengan kami. Nah, brothers sisters, saya percaya bahwa Anda memiliki mother church di kota masing-masing. Dan karena itu, saya personally mendorong kepada brothers and sisters untuk komitmenlah di gereja-gereja lokal, di mother church yang Anda miliki, di kota Anda masing-masing. Tetapi Tuhan meletakkan sesuatu yang sangat ilahi. Saya pikir ini sebuah personal encounter yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ingin mengajak Anda semua menjadi bagian dari keluarga Cornerstone yang ada di Indonesia, dari ujung Merauke sampai ke Sabang, dari Pulau Rote sampai ke pulau di paling utara di Manado, dan seluruh pulau-pulau yang lain. Bahkan bangsa-bangsa yang bergabung dengan kami. Saya ingin serius secara khusus datang menjumpai Anda semua saat ini. Kami ingin membuka sebuah komunikasi yang lebih intens. Saya ingin mengenal Bapak dan Ibu secara personally, bukan cuma sekedar mengenal Anda secara umum ketika saya berkhotbah, tapi saya ingin juga bicara dengan Anda. Jika Anda ingin kontak saya secara personal, saya ingin bicara dengan Anda. Anda ingin WhatsApp saya, atau satu hari mungkin ketika confinement ini berakhir, jadwal-jadwal saya yang cukup banyak itu, saya berkunjung ke kota Anda. Dan jika Anda berkehendak untuk bertemu dengan saya akan dengan sangat senang hati untuk berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu jika saya ada di kota itu atau di bangsa itu. Dan Anda ingin bertemu dengan saya personally, saya akan ajak Anda untuk kita having lunch, having dinner, atau mungkin juga breakfast bersama-sama. Mungkin di hotel atau juga di tempat-tempat yang lain. Nah, brothers sisters, karena itu kemudian Roh Kudus memberikan sebuah hikmat kepada saya untuk open gates, terutama front doors kami, pintu depan kami, dengan membuat sebuah program pembinaan rohani kepada semua Cornerstone Virtual Congregation. Dan karena itu kami akan membuka pendaftaran online bagi semua Anda yang ingin dibina atau dimuridkan, atau juga Anda yang ingin kami layani secara pribadi. Nah, Bapak dan Ibu, brothers sisters, bagi Anda yang sign up dalam link ini, nanti akan ditampilkan link ini. Jika Anda sign up, maka selanjutnya pihak Cornerstone's headquarter akan menghubungi brothers and sisters. Dan kami akan meminta kepada Anda untuk mengisi form komitmen sebagai members dari Cornerstone Virtual Congregation. Nah, mungkin Anda bertanya kepada saya, Pastor Henry, apa saja yang akan saya dapatkan sebagai bagian dari keluarga Cornerstone di dunia maya? Yang pertama, saya akan menjadikan Anda sebagai mitra doa saya. Anda ada di VVIP prayer list saya. Dan saya juga akan memberikan data ini kepada tim doa saya yang 24 hours, 24 jam berdoa di menara doa. Anda akan kami doakan secara regularly, rutin dalam prayer rutin kami. Itu hal yang pertama. Anda bisa kontak saya untuk apapun. Kami akan memberikan nomor-nomor kami kepada Anda. Dan Anda akan menjadi bagian dari keluarga Cornerstone. Nah, yang kedua, kami akan memberikan pelayanan khusus bagi brothers and sisters yang sakit. Atau jika Anda mau didoakan dalam pelayanan pemetaan kutu generasi. Sudah cukup banyak yang kami layani. Saya dengan istri saya. Untuk sebuah pelayanan pemetaan kutu generasi atau pelayanan pelepasan, kami mengambil waktu 4 jam. Dan kami tidak pernah meminta Rp1 pun. Tidak pernah ada cas untuk menghentikan biaya pulsa kami. Anda bayangkan 4 jam kami melayani personally di depan aplikasi Zoom. Jika Anda ingin dilayani, kami akan memberikan waktu kepada Anda. Dan satu kali pelayanan pelepasan lewat Zoom itu bisa 4-5 jam. Tapi kami benar-benar berkomitmen. Siapapun dia, sepanjang dia bisa mengikuti apa yang kami ajarkan.
dia berkomitmen untuk dibaptis Islam, maka pelayanan kelepasan, pelayanan pematahan kutuk akan kami lakukan. Yang ketiga, apa yang dapat Anda dapatkan jika Anda sign up as a members dari Cornerstone Virtual Congregation? Kami akan menyediakan sebuah kelas online training and equipping. Ini semacam online course. Kelas ini adalah kelas pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan juga supaya Anda efektif di dunia kerja atau marketplace, termasuk di kampus-kampus di sekolah Anda. Online course ini bukan mempergunakan paket Zoom, tetapi dalam bentuk materi-materi pengajaran yang akan kami berdua mengajar secara langsung. Kelas-kelas ini tidak akan diajarkan oleh para pengajar lain, tapi kelas ini akan kami berdua yang mengajarkan. Jadi Anda akan di-mentoring, di-discipling secara khusus oleh kami berdua. Saya Pendeta Muda Alexandra Ivanova dan dari sisters. Materi-materinya akan dikirimkan. Kami akan meminta, pihak headquarter kami akan meminta email Anda atau WhatsApp Anda. Dan materi-materi itu akan dikirimkan. Anda akan juga setelah itu akan ada ujian yang juga bersifat online, Anda mengerjakan dan Anda akan juga mendapatkan nilai. Dan kurang lebih sekitar 1 tahun kelas ini berlangsung, ini kelas pendalaman Alkitab yang akan menolong Anda, memperlengkapi Anda. Dalam waktu-waktu tertentu kita akan buat kelas umum, semacam kuliah umum, dan di dalamnya akan ada impartasi. Itu kemungkinan besar akan menggunakan fasilitas Zoom, tapi itu tidak sering. Dan mungkin 1 sampai dengan 2 bulan 1 kali akan ada kumpul bersama-sama secara terbatas kepada mereka yang mendaftar di program ini. Nah, brothers sisters, jika Anda sign up as a members dalam Cornerstone Virtual Congregation, maka Anda akan langsung terhubungkan direct dengan saya dan istri saya. Dan juga Anda bisa berhubungan dengan semua senior leaders kami. Jika kami kemudian melakukan perjalanan bisnis trip, atau seperti saya yang pergi untuk kepentingan apostolik di kota-kota, maka seperti yang tadi saya sampaikan, jika Anda mengontak kami, maka kami akan menyediakan waktu untuk bertemu dengan Anda, bicara dengan Anda, kami akan memuridkan Anda, kami akan mendoakan Anda, dan Anda akan menjadi bagian dari keluarga ini. Nah, brother sisters, mari saya ajak Anda lihat sebentar dalam kitab Kejadian 25 ayat 8 dan 17. Kejadian pasal 25 ayat 8 dan 17. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Istilah dikumpulkan kepada kaum leluhurnya menyiratkan lebih dari sekedar dikuburkan dengan kaum leluhur di pekuburan yang sama. Setelah kematian, jiwa kita akan dikumpulkan dengan mereka yang berasal dari keluarga rohani yang sama. Sebagai contoh, para nabi setelah meninggal dikumpulkan dalam satu tempat khusus meskipun mereka tidak memiliki pertalian keluarga. Di surga, saudaraku, orang-orang percaya akan tinggal di dataran-dataran rohani yang berbeda. Dan setiap orang akan masuk ke dalam suku rohaninya sendiri. Kita akan berkumpul dengan para pengajar Alkitab di muka bumi yang kita ikuti, yang kita dengarkan, yang kita kagumi. Mungkin Anda mengagumi beberapa pengajar Alkitab, beberapa preacher, beberapa pengkhotbah. Nah, brothers sisters, jika para pengajar tersebut melanggar hukum-hukum yang paling kecil dan mengajarkannya, dan Anda berkomitmen untuk mengikuti pengajaran tersebut, maka dapat dipastikan Alkitab berkata bahwa orang tersebut akan menduduki tempat yang paling terendah dalam kerajaan surga. Mari perhatikan Matius 5 ayat 19. Saya ajak Anda lihat dengan saya dalam kitab Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi Anda akan sama posisinya di dataran yang sama di surga dengan semua pengajar-pengajar Alkitab yang Anda ikuti, termasuk gereja lokal yang Anda ikuti. Saya tidak mempercaya bahwa semua gereja lokal sama. Saya tidak mempercayai hal tersebut. Sebab kenapa, brother sisters? Bagaimana mungkin seorang berkata kepada saya, Pastor Henry, bukankah gereja semua sama? Ya, gereja kita itu seperti Israel. Punya satu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Israel itu punya 4 ibu. Demikianlah gereja-gereja lokal. Itu seperti ibu bagi kita. Dan tahukah Anda bahwa ibu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk membentukkan karakter dan identitas kita. Saya lihat putra saya, Mose Judah. Sebagian besar dia mengikuti gaya makan istri saya. Saya born di Ambon. Dan sebagai anak yang lahir di Ambon, saya bertumbuh menyelesaikan program S1 saya di Ambon. Ya, saya terbiasa makan ikan. Tiada hari tanpa ikan. Bagi saya sering kali menyatakan guyonan ini, kalau tidak ada ikan, maka seperti tidak ada Roh Kudus di rumah saya. Tetapi istri saya tidak bisa demikian. Dan rupanya Mose Judah, dia tidak menyukai ikan. Kalau dia makan ikan itu seperti sebuah penderitaan bagi dia. Tapi dia makan yang Chinese food seperti istri saya. Dan yang lebih celakanya ialah dia doyan pete. Itu yang saya sangat tidak sukai. Dia makan mengikuti istri saya, jam tidurnya mengikuti istri saya. Pendek kata sebagian besar dia mengikuti gaya istri saya. Saya lihat beberapa hal dia mengambil saya, tetapi banyak hal juga dia mengambil istri saya dan terutama karakternya. Gaya makan di meja makan, ya. Istri saya melakukan apa dia melakukannya. Ya, gaya tidur, saya lihat gaya tidur mereka berdua bersama-sama hampir-hampir mirip. Termasuk reaksinya hampir mirip istri saya. Nah, brother sisters, tahukah Anda bahwa gereja lokal itu seperti ibu bagi kita? Mari Anda perhatikan dengan saya, Yehezkiel pasal 44 ayat 10 sampai 14. Yehezkiel pasal 44 ayat 10 sampai 14. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku, dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya di dalam tempat kudusku. Mereka lah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan dalam bait suci. Mereka lah yang menyembelih korban-korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Anda perhatikan, sungguh sangat memprihatinkan. Kelompok orang Lewi tertentu mengalami penurunan kedudukan yang sangat signifikan karena mereka melakukan pelanggaran. Jadi brother sisters, surga itu tidak flat. Surga itu have many levels, memiliki ribuan tingkatan yang terdiri dari 3 spektrum utama, 3 pola utama, yaitu ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Untuk menjadi bijak, kita harus berjalan dengan orang yang juga bijaksana. Jika Anda berkelompok dengan para pengkhotbah yang merokok, jika Anda mendengarkan para pengkhotbah yang kemudian minum minuman keras, jika Anda mendengarkan para pengkhotbah yang menyetujui perceraian, jika Anda menyepakati pengajaran-pengajaran yang mereka ajarkan, dan jika Anda mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang menolak bahasa roh, tidak mempercayai baptisan Islam, mari saya beritahu kepada Anda semua, Anda akan menempati posisi yang sama
dengan mereka di level yang sama di dalam kerajaan surga. So, brothers sisters, bersikaplah selektif mungkin terhadap benih-benih yang Anda izinkan ditabur di hati kita. Sebab Alkitab berkata bahwa satu campuran benih yang baik dan yang buruk jika ditaburkan di hati kita akan berubah menjadi tuaian yang membingungkan dan bertentangan. Imamat 19 ayat 19, ayat terakhir saya. Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Jadi brothers sisters, Anda tidak bisa mendengarkan satu khotbah hari ini. Dan nanti Anda pindah ke channel berikutnya. Anda pindah ke channel yang lain. Jika Anda melakukan itu, Anda mendengarkan hari ini seorang pengkhotbah yang mengajar tentang kekudusan, dan kemudian Anda tidak puas, pengkhotbah tersebut mengajarkan tentang 1/10, Anda tidak puas, pengkhotbah tersebut mengajarkan tentang jalan-jalan kekudusan, dan Anda tidak puas, pengkhotbah tersebut mengajarkan tentang speaking in tongues, dan Anda tidak puas, lalu Anda kemudian pindah channel, Anda mencari channel yang lain, yang dimana Anda bersepakat dengan pengajaran tersebut, maka benih yang tadi yang telah ditaburkan oleh pengkhotbah tersebut akan tinggal di sini, tapi benih yang lain masuk dan Anda akan menjadi bingung. Tetapi jika kemudian Anda memutuskan untuk memilih mengikuti benih yang tadi itu, maka dapat dipastikan Anda akan menempati posisi yang sama dengan para pengajar yang demikian dalam kerjaan surga. Para sisters, karena itu berhati-hatilah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin datang karena permintaan yang demikian banyak kepada kami untuk menjadikan kami sebagai spiritual parents, spiritual dad and mom. Maka kemudian kami mempertimbangkan dengan serius. Saya dan istri saya berdoa, saya sampaikan kepada istri saya bahwa kita juga harus mengembalakan saudara seiman kita yang ada bukan cuma di Indonesia tapi juga di overseas. Banyak di antara mereka dari negeri Belanda, dari Amerika, dari Eropa yang lain, termasuk juga dari Asia, Timur Tengah, Timur Leste, dan bangsa-bangsa yang lain dari Australia menghubungi kami. Dan sebab itu, brothers sisters, kami open our heart seluas mungkin untuk Anda bergabung dengan kami as a members dalam Cornerstone Virtual Congregation, dan Anda mendapatkan beberapa privilege yang tadi saya sampaikan. Jika Anda ditaruh Tuhan untuk dimuridkan oleh kami, dan Anda mau bertumbuh bersama-sama dengan kami, segera sign up di link yang akan ditampilkan berikut ini. Dan saya berdoa kiranya kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hidup Anda, brothers sisters. Anda diberkati dan Anda semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap Anda berharga di mata Tuhan. Dan bagi Cornerstone, siapapun Anda, kami tidak peduli Anda datang dari keluarga seperti apa. Tapi jika Anda ingin bertumbuh, maka kami akan memberikan waktu yang sangat personally, waktu yang sangat spesial, ya the best time dari saya dan istri saya untuk mengontak Anda, mendoakan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amen. Amen.